Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjabarkan materi perkembangan keterampilan bahasa dan komunikasi. Mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke pembahasan. 5 komponen bahasa. Yang pertama, fonologi, pengetahuan tentang sistem bunyi bahasa. Yang kedua, morfologi, aturan yang menentukan bagaimana kata dibentuk dari bunyi. Yang ketiga, semantik, makna yang diungkapkan dalam kata-kata, seperti morfem bebas, kata-kata yang berdiri sendiri. Ada juga morfem terkait, tidak dapat berdiri sendiri, mengubah makna morfem bebas ketika ditambahkan. Yang keempat, sintaks, aturan yang menentukan bagaimana kata-kata digabungkan untuk menghasilkan kalimat. Yang kelima, forgematik, mengatur bagaimana bahasa digunakan dalam situasi sosial. Yang berbeda juga memerlukan intervensi sinyal nonverbal. Teori perkembangan bahasa, perspektif pembelajaran atau empiris. Yang pertama, imitasi, penguatan dan koreksi bertanggung jawab untuk pembelajaran bahasa. Yang kedua, sintaksis, kebenaran tata bahasa tidak diperkuat. Yang ketiga, evaluasi perspektif pembelajaran. Yang keempat, imitasi dan penguatan itu penting. Selanjutnya, perspektif navitas, manusia secara biologis diprogram untuk memperoleh bahasa. Alat akuntansi bahasa diaktifkan oleh masuknya verbal. Terusnya, aturan tata bahasa universal yang umum digunakan kemampuan membuat bahasa. Selanjutnya adalah periode parligustik atau sebelum bahasa. Yang pertama, reaksi awal terhadap ucapan. Yang kedua, umur 3 hari lebih suka suara ibu. Yang ketiga, pentingnya isyarat intonasi. Yang keempat, 7 bulan pekan terhadap suatu fase. Yang kelima, apa yang diketahui bayi verbalistik tentang bahasa dan komunikasi. Yang keenam, 7-8 bulan giliran vokal. Yang ketujuh, deklaratif, mengarahkan perhatian. Yang terakhir, gerakan dan komunikasi nonverbal 8-10 bulan. Satu kata pada satu waktu, periode holofrase. Holofrase, satu kata atau kalimat. Semantik awal, membangun kosakata, seperti kosakata tubuh, satu kata pada satu waktu. Selanjutnya, bicara paling banyak tentang objek yang dapat dimanipulasi. Yang ketiga, multimodal moterase, kalimat yang dilebih-lebihkan oleh orang dewasa serta dengan tindakan yang menjelaskan kata-kata tersebut. Periode telegrafis, dari horografis ke kalimat sederhana. Pidato telegrafis 18-24 bulan. Kalimat sederhana hanya berisi kata-kata penting tanpa pandangan tata bahasa. Lebih umum dalam bahasa di mana urutan kata lebih penting daripada pendadaan tata bahasa. Analisis semantik pidato telegrafis. Yang pertama, mengikuti beberapa aturan dan tata bahasa. Yang kedua, konteks juga penting untuk memahami makna. Prerogatif pidato awal. Yang pertama, anak usia 2 tahun pandai dalam pengaitan vokal. Yang kedua, lebih suka membicarakan informasi yang tidak dibagikan. Yang ketiga, pantau tanggapan untuk memperjelas makna. Yang keempat, pemahaman harus sopan. Pembelajaran bahasa pada masa anak tengah dan remaja. Perkembangan sintaksis masa kanak-kanak pertengahan. Penyempurnaan sintaksis. Yang pertama, aturan halus, struktur kompleks, kesadaran semantik dan multikritik, pertumbuhan kosakata yang cepat. Yang kedua, pengetahuan morfologi, makna morfem untuk menentukan kata-kata baru. Yang ketiga, tambahan kata-kata abstrak 9-11 mengenali dan membuat kesimpulan.
Pengembangan keterampilan komunikasi. Peningkatan dramatis dalam keterampilan komunikasi, referensi sebesar 6 atau 7. Kurang egosentrasi, lebih banyak mengambil peran. Usia 9-10 tahun, klarifikasi lebih lanjut untuk informasi yang ambigu. Peran apa sih yang dimainkan saudara kandung dalam pertumbuhan keterampilan komunikasi? Mempromosikan komunikasi yang efektif. Saudara kandung cenderung tidak menyesuaikan ucapan, namun cenderung memantau dan memperbaiki pesan yang ambigu. Kecil kemungkinan untuk mengartikan pesan ambigu dan dari adiknya, memaksa mereka untuk menyesuaikan diri. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari perkembangan bahasa ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.